bersyukur terhadap nikmat yang begitu banyak yang telah diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Salah satu wujud syukurnya adalah kita memperdalam ilmu agama. Ini penting sekali bagi kita semua. Kemudian salawat salam kita sampaikan kepada junjungan alam yang besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah adalah qudwah hasanah, Rasulullah adalah uswatun hasanah, suri teladan yang baik bagi kita semua apabila kita ingin bersama beliau nantinya di hari akhirat kelak. Bersama beliau insyaallah di jannahnya Allah Subhanahu wa taala, maka kita perbanyak bersalawat kepada beliau, apalagi di hari-hari Jumat. Di hari Jumat khususnya itu memang sunnahnya untuk memperbanyak salawat. Selain kita juga membaca surah Al-Kahfi atau surat-surat yang lainnya yang ada dalam Al-Quran. Ini sangat dianjurkan dikarenakan hari Jumat ini adalah Sayyidul Ayyam atau penghulu hari. Kalau dihitung hari apa yang terbaik? Hari Jumat. Ini kalau kita sirah kenapa dinamakan hari Jumat, itu yang menamakan bukan kita, yang menamakan Allah Subhanahu wa taala. Jadi yang menciptakan 12 bulan itu Allah Subhanahu wa taala. Bahkan diciptakan sebelum Allah menciptakan seluruh langit dan bumi dan isinya. Jadi bukan Masehi atau bukan kalender Masehi atau Miladiyah ataupun kalender Hijriah yang lebih awal, yang mana lebih awal. Tapi lebih awal lagi Allah menciptakan 12 bulan ini, yaitu sebelum Allah menciptakan langit dan bumi itu sudah ada. Allah ciptakan itu. Termasuk salah satunya adalah selain bulan 12 bulan, kemudian hari-hari, masuk salah satunya hari Jumat. Di Jumat ini bukan penamaan dari orang kita atau penamaan kita manusia, kan, tapi penamaan dari Allah Subhanahu wa taala. Maka di hari Jumat perbanyak sholawat, kemudian juga membaca surah Al-Kahfi dan lain sebagainya. Pastinya juga kalau kita mengatakan kita mengidolakan Rasulullah SAW, maka kita mengikuti sunnah-sunnah beliau, mengikuti apa yang diperintahkan oleh beliau, apa yang dicontohkan oleh beliau, baik secara lisan, secara perkataan, perbuatan, bahkan takrirnya Rasulullah SAW, diamnya Rasulullah itu menjadi hukum bagi kita atau menjadi contoh bagi kita. Itu ada kejadian dulu zaman sahabat, itu seorang sahabat yang namanya Khalid bin Walid. Beliau pada saat itu sangat lapar. Pada saat itu beliau ada lewat binatang, namanya bahasa Arabnya dhab. Dhab itu semacam kadal padang pasir, kadang padang pasir yang pada saat itu beliau mengambilnya dan maksudnya mengkonsumsinya. Intinya beliau mengkonsumsinya. Dan pada saat itu ada Rasulullah di samping beliau. Kemudian Rasulullah apa melarangnya? Jangan makan wahai Khalid, tidak. Atau menyuruh makan terus. Juga tidak berkata seperti itu. Tapi Rasulullah diam saja. Ternyata diamnya Rasulullah atau takrirnya Rasulullah itu menjadi hukum. Artinya boleh. Diam berarti boleh. Diamnya Rasulullah ya, bukan diamnya kita. Jadi diamnya Rasulullah menandakan itu dibenarkan atau halal. Maka boleh makan sampai sekarang. Di Timur Tengah itu ada semacam konsumsi kadal, tapi bukan kadal di tempat kita, bersih dia. Nah, mainnya di padang pasir sehingga lebih terjaga. Artinya dimasak dulu, bukan langsung makan seperti itu. Bahkan sekarang dibuat minyaknya, minyak dhab untuk urut dan lain sebagainya. Jadi banyak manfaat. Dari situ menjadi hukum bahwasanya diamnya Rasulullah berarti boleh. Selain pastinya perintah Rasulullah, apa yang dipraktekkan oleh beliau, keseharian beliau itu menjadi contoh teladan bagi kita. Banyak hal kalau kita mau lihat, banyak sekali. Jadi kadang-kadang nggak perlu kita menambahkan yang tidak dilakukan oleh Rasulullah. Yang dilakukan saja kita nggak mungkin bisa mengikutinya semua. Atau apa yang dipraktekkan beliau itu kadang-kadang kita nggak tahu semuanya. Jadi caranya gimana? Kita belajar di Sirah Nabawiyah nanti. Kita belajar tentang sejarah Rasulullah SAW. Jadi itu wujud kita mengikuti apa yang diperintahkan beliau dan meninggal. Saya hormati Bu Zinatul, Dr. Zinatul sebagai mungkin bisa dikatakan seniornya dari dokter-dokter yang ada di sini atau dokter yang ada di tempat lainnya.
Semua mudah-mudahan diberkahi oleh Allah Subhanahu Wa Taala, dan juga seluruh dokter-dokter mungkin yang mengikuti ada di PJP juga, dan kemudian juga terkhusus kepada PPDS yang mengikuti secara langsung di sini, dan juga yang mungkin ada yang mengikuti secara daring di tempatnya masing-masing atau di tempat tugasnya masing-masing. Semuanya kita dimuliakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Menarik ini kita melihat tentang bagaimana sebenarnya kehidupan kita ini, supaya kita betul-betul bisa dekat dengan Al-Quran. Karena salah satu yang ditinggalkan oleh Allah di atas muka bumi ini, yang langsung wahyunya itu diturunkan langsung pada Nabi kita Muhammad SAW, yaitu Al-Quran. Jadi kalau kita mau lihat apa yang bisa saya pegang, yang menjadi pegangan kita dalam kehidupan ini, kita apa? Karena inilah yang membedakan kita orang mukmin, orang muslim dengan non muslim. Orang kafir mereka nggak ada pegangan hidup. Jangan kita pikir mereka hebat secara duniawi ya. Mereka hebat, mereka menguasai segala bidang, bukan hanya bidang ilmu pengetahuan, sains, teknologi, tapi juga bidang ekonomi. Mereka menguasai dunia sekarang. Akan tetapi apa mereka, menurut kita mereka ada kenyamanan atau ketenangan hidup? Tidak ada. Sebabnya kenapa? Mereka tidak ada satu pegangan, tidak ada satu referensi utama yang membuat mereka itu, kalau ada masalah, ada hal apapun yang terjadi pada mereka, mereka bisa berpegang pada itu. Ada yang namanya makhluk hidup, termasuk kita manusia, itu harus ada pegangan. Tanpa pegangan maka kita akan terbawa ke sana kemari. Bahkan kita hancur dengan tidak ada pegangan. Nah, maka dalam Islam kita ada pegangan. Dua hal yang menjadi pegangan kita yang paling utama. Yang pertama Al-Quran, kemudian sunnah Rasulullah SAW kedua, atau hadis Rasulullah SAW. Itu pegangan paling utama yang mana apabila kita berpegang teguh pada dua hal ini, insya Allah kita akan selamat. Bukan hanya selamat di akhirat, tapi juga selamat di dunia. Di dunia selamat, insya Allah pastinya juga akan selamat di akhirat. Itu kalau kita berpegang kedua hal ini. Maka Rasulullah diutus atas muka bumi ini untuk itu, untuk supaya betul-betul menyampaikan dua hal ini. Menyampaikan Al-Quran yang pastinya itu kalam Allah, dan Al-Quran itu bukan makhluk. Ini bab tauhid, bab akidah. Perlu kita ketahui, jangan sampai ada pengaruh. Kadang-kadang orang berpikir yang namanya yang logik atau logika, masuk logika dan bisa kita lihat secara fisik, itu berarti itu makhluk. Tidak semua yang bentuk ada fisik atau bentuknya yang ada di dunia ini semua makhluk. Tidak. Khusus Al-Quran itu merupakan ada spesial. Itu namanya apa? Kalamullah. Kalamullah itu berbeda dengan Allah ya. Ini bab akidah nih. Karena bab iman ya. Makanya dalam rukun iman, selain kita beriman kepada Allah, juga beriman pada kitab-kitab Allah, termasuk salah satunya Al-Quran. Jadi di sini di kitab-kitab Allah itu bukan hanya satu, bukan hanya Al-Quran, tapi ada Injil. Kita balik ke sebelumnya, ada Taurat, ada Zabur. Semuanya ini adalah kitab samawi, kitab yang diturunkan oleh Allah ke atas, ke dunia ini, kepada nabi-nabi yang dipilihnya. Nabi Daud Zaburnya, Nabi Musa dengan Tauratnya, Nabi Isa dengan Injilnya, dan Nabi Muhammad SAW dengan Al-Qurannya. Jadi ini kalam Allah, bukan makhluknya. Jadi kalau ada mengatakan, oh ini kan yang Khalik itu cuma satu. Kalau kita pemahaman Muslim ya, kita di Islam, Khalik Allah Subhanahu Wa Taala. Selain Khalik berarti makhluk. Tidak seperti itu. Ini makanya dulu ada yang bahkan yang mentafsirkan atau mengatakan itu masuk kategori makhluk. Padahal na'udzubillah, kita tidak boleh berpikir seperti itu, karena ini spesial. Buktinya kenapa? Kenapa dikatakan itu kalamullah yang langsung dari Allah SWT? Dibuktikan dengan dia tidak bisa diubah sedikit pun. Jangankan kita bilang satu ayat, satu huruf aja kita ubah, akan nampak langsung, ketahuan dimanapun dia berada.
mau diubah, misalnya kita ubah satu saja, itu sudah pernah terjadi pada zaman Rasulullah SAW. Dulu ada orang-orang yang orang kafir musyrikin ingin mengubah ayat. Dengan ahli syair, mereka pintar penyair istilah bahasanya. Mereka pintar sekali mengeluarkan syair-syair, apalagi mereka bangsa Arab yang berkomunikasi dengan bahasa Arab. Al-Quran ini kan bahasa Arab. Kita pikir kan lebih mudah bagi mereka untuk mengubahnya atau membuat secara mungkin dengan kata-kata yang bagus, kata-kata yang indah, yang bisa enak didengar atau enak ketika dibaca. Ternyata tidak seperti itu. Ketika dia mengubah satu ayat saja, langsung ketahuan, dan ketahuan itu jeleknya ketahuan itu bukan dari Allah Subhanahu Wa Taala. Ketahuan bahwasanya itu dari manusia. Ada itu cerita-cerita yang mungkin pernah dengar. Ada tentang kisah Al-Fil wal-Fil, dia buat sendiri ayatnya, dan aneh-aneh ada beberapa ayat itu yang diubah, yang dulu dalam sirah Nabawiyah itu ada disebutkan seperti itu. Nama binatang. Jadi akhirnya jelek, dia mau buatnya ujung-ujungnya sama semua. Dalam Al-Quran ada banyak seperti itu. Tapi memang Allah langsung yang menciptakan, sehingga didengar pun enak. Itu banyak ayat-ayat dalam Al-Quran yang menjelaskan seperti itu. Bahkan kalau kita membacanya itu sangat nyaman, sangat merasa tenang pikiran jiwa kita ketika kita mendengar ayat-ayat tersebut. Kalau kita melihat Al-Quran itu banyak sekali yang menjelaskan tentang itu. Bahkan kalau kita kaitkan dengan kesehatan pun banyak sekali yang kaitannya dengan yang menjelaskan tentang Al-Quran menjelaskan tentang hal tersebut. Kalau kita melihatnya dalam surah Asy-Syu'ara ayat 80, itu kan sangat jelas sekali. Wa a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa idza maridtu fahuwa yashfin. Ketika aku sakit, maka Allah lah yang menyembuhkan. Nah, ini bukti bahwasanya itu sudah Allah Al-Quran itu dia kadang-kadang tidak menceritakan secara detail begitu luas, dan itu bisa menjabarkan semua makna-makna yang kaitannya dengan kesembuhan, dengan kesehatan. Wa idza maridtu fahuwa yashfi. Apabila aku sakit, fahuwa yashfi. Ini yang katakan siapa? Ayat Allah dalam surah Asy-Syu'ara ayat 80, bisa dilihat di Al-Quran, yang katakan Rasulullah. Kemudian Allah sandar, tapi itu maknanya adalah dari Allah Subhanahu Wa Taala. Maridtu di situ ketika aku sakit, kalau dalam kaidah bahasa Arab itu namanya madhi, fi'lul madhi atau past tense kalau bahasa Inggrisnya, yang lewat. Maridtu apabila aku sakit, berarti sudah sakit. Jadi sudah sakit. Maridtu fahuwa yashfi, maka Allah Subhanahu Wa Taala, huwa itu kembali kepada Allah, dhamir. Jadi kata ganti untuk Allah Subhanahu Wa Taala, fahuwa yashfin. Yashfin itu artinya menyembuhkan. Dan di situ kalau bahasa Arabnya mudhari', fi'lun mudhari' atau present tense. Present tense itu kan berlaku sekarang sampai akan datang selama-lamanya. Nah, kalau di bahasa Arab tuh mencakup di dalamnya itu continuous ya, bahasa Inggrisnya saya continuous. Jadi kalau di bahasa Arab itu sama. Fahuwa yashfin, ketika Allah sembuhkan, dia sembuhkan selama-lamanya sembuh. Itu baru sedikit satu ayat saja kita lihat yang kaitan dengan kesehatan. Berarti ayat Al-Quran ini betul-betul menjelaskan semua hal, semua aspek, termasuk salah satunya bidang kesehatan. Bahkan kalau kita lihat ayat lain A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa nunazzilu minal Qur'ani ma huwa syifaa'un wa rahmatun lil mu'minin. Inilah ada kata syifa di sini. Syifa itu yang penyembuh. Wa nunazzilu minal Qur'an. Kami turunkan Al-Qur'an itu. Wa nunazzilu minal Qur'ani ma huwa syifaa'. Kecuali hanyalah untuk bisa menjadi penyembuh. Bisa menjadi penawar dari segala penyakit. Wa nazilu minal Qur'ani ma huwa syifaa'un wa rahmatul lil mu'minin. Bukan hanya penawar, penyembuh, tapi juga bisa menjadi rahmat bagi orang yang mukmin, orang yang beriman. Maka penting bagi kita semua untuk meyakini bahwasanya Al-Qur'an itu betul-betul memang mencakup segala aspek kehidupan kita. Kalau istilahnya syumuliyatul Islam, syumuliyatul Qur'an atau syamil.
Syamil artinya mencakup seluruh aspek, bahkan menjadi kamil nanti. Kamil artinya sempurna. Jadi Al-Quran ini betul-betul mencakup seluruhnya, seluruh aspek kehidupan kita semuanya. Termasuk hal-hal yang paling penting, yang krusial dalam agama kita, yaitu bab akidah. Nanti outputnya adalah akhlak. Jadi ketika ada akidah, makanya 3 hal yang Rasulullah didatangi oleh Malaikat Jibril, yang Malaikat Jibril mengajarkan kepada Rasulullah 3 hal ini, yang mana 3 hal ini sangat-sangat penting dalam agama kita. Apa itu? Yang pertama adalah perkara iman, perkara akidah. Karena perkara akidah ini tidak bisa tawar-menawar. Dia bentuknya adalah absolut, pasti, dan tidak boleh itu goyah, dan tidak boleh juga ada keraguan-keraguan di dalamnya. Apabila ada sedikit saja keraguan-keraguan, maka akan kacau yang namanya akidah atau ketauhidan kita. Ini hal perkara yang penting dalam agama kita. Makanya kita belajar dari dulu, dari kecil kita diajarin rukun iman, kan? Keiman, karena ini hal utama dalam agama kita. Apabila kita nggak memahami atau bahkan nggak mempraktekkan apa yang ada dalam rukun iman ini, betul-betul implementasikan dalam kehidupan kita sehari-hari, maka ini bisa bahaya. Bisa nanti arahnya adalah sudah menyimpang dari jalan Allah Subhanahu wa taala. Rukun iman yang 6. Nah, ini perkara yang penting yang diajarkan oleh Jibril, Malaikat Jibril kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi dalam hal ini salah satunya adalah pertama adalah al-imanu billah, beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, kemudian beriman kepada yang selanjutnya. Nah, kita tidak bahas tentang hal itu, kita panjang. Karena yang satu aja kita bahas itu sangat banyak itu hal-hal yang dibahas. Namun secara garis besar saja artinya itu hal perkara yang sangat penting yang kita harus pahami dan kita bisa praktekkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Dia bentuknya lebih mainnya dia dalam hati dia. Nah, memang 3 hal. Iman itu kan tasdik fil qalbi, wabil lisan, wabil arkan. Jadi 3 hal. Mengatakan atau mengucapkan dengan lisan, kemudian masukkan ke dalam hati, kemudian praktekkan dengan perbuatan. Jadi 3 hal ini nggak bisa dipisahkan. Itu perkara iman. Satu saja hilang atau tidak ada dalam diri kita, maka itu bisa bahaya. Bisa kita lari dari bisa masuk, maaf kita bilang, bisa masuk arah-arah ke syirik. Kalau salah-salah kita nggak melaksanakan hal tersebut. Makanya berkata dengan lisan, kita katakan bahwasanya Allah itu, kita beriman pada Allah. Berarti seperti apa? Yang sering-sering, artinya pastinya mengikuti apa yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala, menjauhkan segala larangan Allah. Dan nanti bahasanya adalah takwa. Takwa adalah melaksanakan seluruh apa yang diperintahkan Allah Subhanahu wa taala dan kita meninggalkan seluruh yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini perkara iman. Kemudian selain dari itu adalah tasdik fil qalbi. Kita masukkan dalam hati kita. Kita yakin betul-betul bahwasanya Allah itu ada. Allah itu betul-betul yang menciptakan kita. Bahkan sebelum kita ada pun Allah itu sudah menetapkan segala sesuatu kepada kita. Nah, ini dibuktikan dalam Al-Quran, dalam surah At-Taubah ayat 51. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul la yusibana illa ma kataballahu lana. Huwa maulana wa 'alallahi falyatawakkalul mu'minun. Qul la yusibana, katakanlah wahai Muhammad kepada umatmu atau kepada sahabat yang pada saat itu adalah yang lawan bicara Rasulullah adalah dengan para sahabat, hidup sekitar para sahabat dan orang-orang yang musyrikin yang pada saat itu belum menerima atau tidak menerima dakwah daripada Rasulullah SAW. Katakan pada mereka, termasuk pada kita semua ini, bahwasanya tidak akan menimpa segala sesuatu kepada kalian atau pada kita semua kecuali segala sesuatu itu sudah ada ketetapannya di Lauhil Mahfuz, di kitabnya Allah Subhanahu wa taala. Qul la yusibana illa ma kataballahu lana huwa maulana. Jadi maksudnya apa? Bahwasanya Allah itu sudah menetapkan segala sesuatu termasuk kita, alam yang dan juga alam semesta ini
sebelum itu diciptakan sudah ada ketetapannya dari Allah Subhanahu wa taala. Bahasa kita adalah takdir. Jadi takdir itu adalah suatu ketetapan yang sudah ada dari dulu. Sudah ada, yang mana ketetapan itu sudah ditulis di Lauhul Mahfuz oleh Allah Subhanahu wa taala sebelum Allah menciptakan segala sesuatu. Makanya perencanaan paling hebat itu Allah Subhanahu wa taala, bukan kita. Kita baru mungkin berencana ketika ada program, ada sesuatu hal yang ingin kita kerjakan, baru kita berencana untuk melakukan itu. Tapi berbeda dengan Allah Subhanahu wa taala. Allah sudah sebelum diciptakan, sudah ada sebelum-sebelumnya itu. Bahkan kita nggak tahu, nggak ada batasnya istilahnya, nggak ada limitnya. Sehingga kita nggak sanggup pikirkan. Memang dari semenjak mana? Jangan dipikirkan, karena itu perkara gaib. Karena Allah itu memang udah ada. Ada yang dari kapan? Dari sebelum pokoknya dari dulu. Dulunya kapan? Ya dari nggak ada batasnya. Nah, jangan kita pikirkan, karena nanti mumang bahasa Acehnya kan. Kita nggak sanggup pikir, bahkan stres. Karena ada yang coba memikirkan hal-hal seperti itu. Maka ada waktunya kita manusia kan seperti itu. Kita kadang-kadang udah capek, kita akhirnya terpikir. Kalau dipikir-pikir, nggak bisa. Karena ilmu kita memang ibaratkan setetes air laut. Air laut itu banyak, setetes ilmu kita. Jadi itu masuk semuanya ilmunya. Memorinya semua masuk itu. Bab akidah, bab pemahaman, tauhid, bab lain-lain juga, ilmu yang lain-lainnya juga. Ilmu akhirat, ilmu keduniaan, itu semua masuk ke dalam hal itu. Makanya kita nggak usah pikirkan hal seperti itu. Dimasukkan saja dalam hati kita. Tasdik bil qalbi. Percaya aja, yakin saja bahwasanya Allah itu ada dan Allah itu sudah menetapkan segala sesuatunya di zaman sebelum Allah menciptakan segala sesuatu itu. Walaupun dalam perkara takdir itu nanti masuk salah satu rukun iman juga kan? Iman yang terakhir, percaya kepada takdir baik, takdir buruk atau qada dan qadar. Itu ada perbedaan. Nanti yang mana kalau takdir itu salah sesuatu yang sudah ditetapkan oleh Allah, tapi bisa berubah dengan doa dan ikhtiar, dengan usaha dari makhluk atau manusia tersebut, orang tersebut. Nah, itu bisa berubah. Berbeda dengan halnya dengan qada. Nanti yang membedakan mana arti qada dan qadar. Kalau qada itu nggak bisa berubah, sudah diciptakan seperti itu, ya seperti itu terus. Contoh, kita lahir dari siapa, dari bangsa apa, nggak bisa kita milih. Misalnya kita, ya, saya pilih aja, ganti aja ya Allah. Nanti saya mau lahir di Arab aja, saya mau lahir di Eropa saja, saya mau lahir di Jepang aja, mau lahir di Korea aja. Nggak bisa. Itu udah ketetapan Allah yang nggak bisa diubah sedikit pun. Kita mau balik lagi, mau lahir dari orang lain pun nggak bisa. Nah, itu contoh. Nah, itu memang sudah ada ketetapan yang tidak bisa diubah. Sedangkan selain itu, takdir bisa diubah. Dengan cara apa? Dengan cara kita berdoa dan berusaha berikhtiar untuk mengubah itu. Contoh, kita paling mudah itu di jalan raya. Kita kalau mau takdir baik, selamat, misalnya nggak terjadi apa-apa, berusaha jalan sebaik-baiknya. Artinya nggak ngebut di jalan, kemudian agak ke pinggir, nggak tengah jalan. Nah, kalau tengah jalan walaupun pelan-pelan ditabrak sama orang. Nah, itu bahasanya itu takdir sesuatu yang terjadi berarti sesuai dengan ikhtiar kita di situ dan doa kita juga. Namun terjadi juga misalkan kita udah ke samping, ke pinggir, jalannya agak pelan, nggak terlalu kencang, nggak ngebut, tiba-tiba terjadi juga kecelakaan. Nah, ini masuk ranah qada namanya. Kita sering mengartikan qada itu dengan takdir baik, takdir buruk. Sering kita kadang-kadang memahami seperti itu. Sebenarnya itu berbeda ya. Berbeda, yaitu kalau bahasa agamanya adalah qada. Qada itu terjadi, terus udah bagus kita kondisinya, kita sudah hati-hati, namun tetap terjadi kejadian. Nah, akhirnya kita katakanlah musibah. Nah, jadi hal seperti itu masuk ranah qada yang udah ketetapan ya. Itu sama halnya seperti kita rezeki pertemuan mau kita gimana pun, kalau kita rezeki yang seperti itu ya seperti itu. Gak bisa lebih, kita mau kejar dimanapun ya seperti itu. Tapi tetap ada usaha. Jangan kita pikir nanti akhirnya kita bertepuk tangan, nggak mau usaha apa-apa, oh datang sendiri, udah jatah kita memang. Enggak seperti itu juga. Jadi ada di situ Allah ini melihat kita mau nggak percaya sama Allah secara betul-betul dan mau nggak melaksanakan apa yang diperintahkan oleh Allah SWT. Jadi kita masukkan hal tersebut dalam tasdik fil qalbi.
masukkan ke dalam hati kita. Kemudian yang terakhir, arkan, kita laksanakan wal amalu bil arkan, melaksanakan dengan anggota tubuh kita. Kita laksanakan itu. Nggak boleh kita yakin-yakin saja, atau kita cuma mengucap saja bahwa saya beriman kepada Allah, saya yakin pada Allah, tapi nggak pernah kita laksanakan apa yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Maka ini namanya nonsense, atau nggak ada nggak dianggap oleh Allah, sia-sia apa yang kita lakukan. Jadi nggak seperti itu. Adik, 3 hal ini memang harus beriringan ya. Jadi perkataan, perbuatan, dan juga memasukkan ke dalam hati adalah suatu hal yang sangat penting dalam hal keimanan. Itu makna dari iman. Kemudian yang kedua yang diajarkan oleh Jibril, malaikat Jibril, pastinya dari perintah Allah Subhanahu wa taala, atas perintah Allah Subhanahu wa taala, adalah tentang Islam. Apa itu Islam? Ini kenapa diajarkan khusus tentang Islam Rasulullah? Karena agama penutup dari segala agama yang diturunkan oleh Allah tadi, agama samawi, itu adalah agama Islam. Makanya ayat Al-Quran sangat jelas kan, sering kita dengar, inna dina indallahil Islam. Sesungguhnya agama yang paling diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala adalah agama Islam. Tidak ada selain itu yang paling diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi agama-agama sebelumnya gimana? Agama sebelumnya itu ada yang disamakan, maksudnya penamaannya kadang-kadang disamakan juga dengan Islam. Ibrahim agama Hanifah Muslimah. Hanif artinya murni, Muslimah, dan juga Islam. Islam di sini bukan berarti agama Islamnya sama seperti agama Nabi Muhammad, tidak. Muslimah itu artinya sejahtera. Sehingga kita artikan sejahtera ataupun agama yang lurus. Agama yang membuat orang lurus, kemudian menyelamatkan. Agama Islam itu artinya menyelamatkan. Itu agama yang dilaksanakan oleh Nabi Ibrahim dulu, bukan dalam bentuk penamaan agamanya. Penamaan agama ini, Islam ini, khusus dikatakan oleh Allah adalah di dalam ketika Rasulullah atau Nabi kita Muhammad SAW menjadi Rasul pada usia 40 tahun. Jadi pada saat itulah diturunkan Al-Quran dan yang lengkap, termasuk salah satu ayatnya adalah inna dina indallahil Islam. Maksudnya agama yang paling diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala pada saat turunnya wahyu itu pada Rasulullah SAW adalah agama Islam. Selain itu tidak lagi diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena Islam ini kan mencakup seluruh agama yang lainnya. Dia menyempurnakan seluruh agama-agama sebelumnya. Jadi kalau agama yang ada pada saat Nabi Daud dalam dalam Zabur, dalam Taurat Nabi Musa yang ke Bani Israel, mayoritas Bani Israel yang pengikutnya atau umatnya, kemudian juga Nabi Isa juga ke Bani Israel turunkan, karena mereka yang paling banyak, yang artinya kalau sekarang kita lihat karena ada hubungan dengan Palestina juga mereka ini yang paling bahasa Acehnya Batak, Kerhule, sangat susah untuk ini, sehingga pada mereka itu paling banyak diturunkan Nabi. Jadi pada Nabi dan Rasul itu paling banyak diturunkan Bani Israel, keturunannya. Makanya dari terutama karena mereka kan dari keturunan Yakub. Nabi Yakub itu dari anak Nabi Ibrahim, Nabi Ishak, dari istrinya Sarah kan, Siti Sarah atau Sarah. Sedangkan Nabi kita Muhammad SAW dari Hajar, istri beliau Hajar, Nabi Ismail alaihissalam. Jadi mereka ini lahir dari keturunan Nabi Yakub. Israel pun dari nama lain dari Nabi Yakub. Tapi Israel itu bukan nama nama orang-orang Israel sekarang, tidak. Itu Israel itu diambil dari nama Nabi Yakub. Di bahasa mereka itu kan bahasa Ibrani. Bahasa Ibrani itu ya Israel, nama lain dari Yakub. Jadi keturunan mereka lah yang paling banyak melahirkan para nabi dan rasul. Dari keturunan Nabi Ismail, anak Nabi Ibrahim, yang keturunan Nabi Ismail atau Nabi kita Muhammad SAW, itu tidak banyak nabi-nabinya, nabi dan rasulnya. Jadi sehingga kenapa mayoritasnya kitab yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala itu kepada
Bani Israel. Jadi kita yakin tentang adanya bahwasanya kitab-kitab yang terdahulu itu ada, cuma belum sempurna seperti halnya Al-Quran. Sedangkan Al-Quran ini sudah mencakup segala aspek kehidupan, bahkan segalanya ada dalam Al-Quran, tinggal kita saja pelajarinya. Minimal kita belajar dulu bacanya kan, belajar kan dari ini dulu, baca dulu. Nah, mungkin kita bisa paham artinya, bisa paham maknanya, atau bisa mengerti tafsirnya tanpa kita bisa membacanya. Makanya belajar kan bertahap itu. Nah, dalam hadis Rasulullah SAW, khairukum man ta'allama al-Quran wa 'allamahu. Sebaik-baik kalian adalah orang-orang yang belajar Al-Quran dan mengajarkannya pada orang lain. Jadi kita belajar Al-Quran ini dari kita membaca, kemudian ke step berikutnya, kalau sudah bagus membacanya, kita menterjemah, paham artinya, paham maknanya. Setelah paham maknanya baru kita melihat tafsir-tafsirnya, supaya kita enggak terpengaruh dengan hal lain. Karena ada juga orang membaca artinya langsung tanpa bisa membaca ayatnya, tanpa mengerti hurufnya, pada akhirnya dia salah memahaminya. Nah, ini banyak yang dialami oleh orang-orang yang pemahaman yang liberal, pemahaman sekuler, liberal sekuler. Itu akibat dia membacanya saja nggak pas tajwidnya, tafsir Al-Qurannya nggak beres. Tiba-tiba dia langsung lihat maknanya, akhirnya dia tafsirkan sendiri sesuai dengan hawa nafsunya. Ini bahaya sekali. Makanya Al-Quran itu ada step-stepnya. Nah, walaupun bukan berarti kalau udah step baca aja, jangan lihat artinya, bukan. Kita tetap boleh melihat artinya, tapi berbagus dulu membacanya. Setelah kita bagus baca, insya Allah mudah-mudahan yang lainnya juga akan mudah. Makanya di awal tadi kita baca Allahumma faqihni fid din, atau Allahumma faqihna fid din wa 'allimna ta'wil. Ini adalah salah satu doa yang didoakan langsung oleh Rasulullah SAW pada Allah kepada Ibnu Abbas. Ibnu Abbas itu ponakan beliau. Jadi Allah doakan, Rasulullah mendoakan langsung pada beliau supaya beliau mudah dalam memahami agama. Faqihu fid din. Alimhu ta'wil. Ta'wil di sini ajarkan bagaimana ta'wil kepada dia. Ta'wil itu artinya tafsirnya. Jadi ahli tafsir pertama sekali dalam Islam adalah Ibnu Abbas. Jadi langsung itu yang bimbing, yang mengajarkan adalah Rasul kita Muhammad SAW. Makanya ketika kita supaya kita mudah dalam pelajari memahami Al-Quran dan kemudian mudah dalam mempraktekkannya, mengimplementasikannya, kita sering-sering baca doa ini. Allahumma faqihni fid din wa 'allimni ta'wil. Ya Allah ya Tuhanku, berikanlah aku kefakihan dalam agama ini, atau memahami agama ini secara baik, sempurna, secara baik. Wa'allimni ta'wil, dan mudahkan aku ya Allah, ajarkan aku untuk mudah memahami isi dari Al-Quran, mudah dalam mentafsirkan Al-Quran. Nah, ini doa yang paling baik yang harus sering kita bacakan dalam keseharian kita. Nah, kemudian yang terakhir, ini yang diajarkan oleh Ibnu Jibril kepada Nabi kita Muhammad SAW adalah perkara ihsan. Ihsan ini sebenarnya bahasanya adalah penjauhan daripada iman dan Islam, atau output dari semua ini, dua hal ini, iman dan Islam, adalah ihsan. Ihsan ini bahasa mudahnya adalah akhlak, etika. Anta abudallah ka'annaka tarahu fa illam takun tarahu fa innahu yaraka. Engkau menyembah Allah seakan-akan engkau sedang melihat Allah, walaupun itu mustahil, nggak mungkin kita bisa melihat Allah. Tapi yakinlah, ketika engkau tidak mungkin menyembah Allah, mustahil kita nggak mungkin kita melihat Allah, atau mustahil kita melihat Allah. Tapi yakinlah bahwasanya Allah pasti melihat kita. Nah, ini makna daripada ihsan. Jadi ihsan ini berarti segala sesuatu seakan-akan kita dalam pantauan Allah, dalam
CCTV-nya Allah Subhanahu Wa Taala. Itu maksud dari ihsan. Makanya ketika kita iman ada, Islam juga ada, kita yakin dengan agama kita, insya Allah akan lahir setelah itu ihsan. Akan bagus ibadah kita. Ihsan itu kan kata hasan. Hasan itu artinya baik, bagus. Jadi akan bagus agama kita, akan bagus akhlak kita, akan bagus etika kita apabila kita sudah bagus iman kita kepada Allah dan iman kita pada rukun iman itu yang 6. Kemudian bagus Islam kita. Islam ini adalah yang dipraktekkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Baik itu dari perkara syahadat. Dengan adanya syahadat kita sudah menyatakan Islam. Kalau belum syahadat, belum Islam. Begitu juga hal yang berikutnya adalah salat, puasa, zakat, naik haji bagi yang mampu. Jadi dua hal ini bisa masuk apabila kita betul-betul memahaminya dan betul-betul kita masukkan dalam hati kita. Sehingga lahirlah yang ketiga adalah ihsan. Ihsan bisa dapat tiga hal ini, insya-Allah akan sempurna kehidupan kita. Itu. Jadi kenapa Rasul itu sempurna, manusia yang paling sempurna? Karena kan beliau udah ada ini. Jadi yang beliau ajarkan juga hal yang dipraktekkan oleh beliau. Dia Rasulullah itu nggak mengajarkan kecuali segala sesuatu yang beliau sudah katakan atau sudah praktekkan dalam kehidupan sehari-hari. Makanya beliau kan manusia juga, sama seperti kita. Makanya supaya mudah kita mengikuti, makanya Allah itu menciptakan para nabi dan rasul dari golongannya sendiri, dari golongan sama dengan kita. Jadi Allah itu nggak mengutus malaikat pada kita. Seandainya Allah mengutus malaikat pada kita, maka bahaya juga nih kita. Kita ada nafsu, malaikat cuma ada akal. Gimana caranya tuh? Nyambung nggak? Malaikat nggak butuh sarapan. Kita kalau nggak sarapan gimana? Atau nggak makan, jangan lama-lama lah. Sehari aja nggak makan, atau nggak minum sehari aja, sanggup nggak? Akan mampu. Makanya nggak diutus malaikat. Malaikat karena nggak perlu makan, nggak perlu minum, nggak perlu tidur, nggak perlu istirahat. Beliau apa yang diperintahkan Allah langsung laksanakan, langsung tercek bahasanya, langsung laksanakan. Nggak ada tunda-tunda, nggak ada pending-pending. Itu malaikat. Tapi kita manusia nggak seperti itu. Kita ada diberikan akal, ada diberikan nafsu. Makanya diutuslah para nabi dan rasul dari golongan kita sendiri, dari golongan manusia itu sendiri. Begitu juga kepada ini nanti, kepada jin. Nah, kan selain kita, dalam surah Az-Zariyat jelas kan, menciptakan jin dan manusia kecuali hanya untuk beribadah kepadaku. Jadi kenapa dikatakan cuma dua ini, nggak masuk hewan di dalamnya? Karena yang dua ini yang dihisap oleh Allah nantinya, yang diminta pertanggungjawaban oleh Allah ketika hari akhirat, ketika yaumil mahsyar, itu adalah dua makhluk ini. Selain itu tidak ada. Jadi dua makhluk inilah yang nanti yang akan menghuni surga ataupun neraka. Makanya pada jin pun diutus nanti, diutus orang-orang yang menjadi ininya mereka, tapi bukan rasul seperti yang kita pahami ya. Jangan kita juga memasukkan dari golongan nabi dan rasul itu ada jin dalamnya. Enggak. Nah, itu perkara gaib yang mana mereka juga ada alim ulamanya. Sama seperti kita. Ada alim ulamanya, ada penjahatnya, ada macam-macam lah campur. Nah, mereka juga ada yang ininya. Bahkan kalau kita mau lihat itu banyak bukti-buktinya. Bahkan ada surat khusus dalam Al-Quran, ada surat jin kan? Surat jin. Menjelaskan tentang itu karena komunikasi Rasulullah dengan jin. Bahkan kalau kita ada ke Mekah, sering ke Mekah, umrah, pergi haji, itu kita ketemu nanti masjid jin. Memang masjid jin namanya. Di yang salat situ siapa? Ya jin. Para jin dari dulu, dari zaman Rasulullah SAW. Yang menjadi imam siapa? Imamnya manusia. Cuma ininya makmumnya adalah jin. Nggak masalah, jin yang taat. Jadi kita nggak perlu takut sama jin. Jadi kalau ada yang memahami, takut saya sama jin, nggak perlu takut. Setan pun nggak perlu takut, karena jenis jin yang jahat namanya setan. Dia golongannya jin. Jadi jenis yang jahatnya adalah setan dan iblis. Iblis itu rajanya jin, rajanya penjahat.
Atau bahasa ininya adalah yang dulu tinggal di di surga dia penghuni surga dulunya, tapi menjadi dilaknat oleh Allah, keluarkan dari surga gara-gara satu hal saja, nggak mau taat kepada Allah SWT, nggak mau menyembah, bukan menyembah, sujud, mau tunduk dan sujud untuk menghormati, menghargai hasil ciptaan Allah. Itu kan bentuk ketaatan. Padahal Allah cuma menyuruh untuk bersujud dalam pengertian bukan menyembah, bersujud menghormati, menghargai hasil ciptaan Allah. Itu tujuan Allah. Ternyata dia nggak mau, karena beralasan dia lebih hebat daripada manusia, lebih hebat dari Adam, sehingga timbul kesombongan. Dengan kesombongannya itulah yang menyebabkan dia dilaknat oleh Allah SWT, dikeluarkan dari surga, diusir dari surga. Jadi padahal dulunya orang taat. Jadi kalau ada manusia yang sombong, dia sudah diberi ilmu, pintar. Jadi pintar sebenarnya jin itu, apalagi iblis itu lebih pintar dari manusia sebenarnya dulu. Cuma dikarenakan kesombongan akhirnya hilang semua kepintarannya, nggak dianggap lagi oleh Allah SWT, dan sampai kapanpun dia nggak akan diterima lagi oleh Allah SWT. Yang golongan yang bangsa jin yang jahat, atau bangsa jin yang kafir, atau yang non muslimnya. Jadi mereka ada yang taat masuk surga juga sama seperti kita. Nanti kita bisa melihat, kapan kita bisa melihat jin? Bisa melihat siapa di dunia? Di dunia nggak bisa. Jadi kalau ada orang berpikiran, atau ada yang mengatakan, saya punya six sense, indera keenam, atau ada orang ada orang penyakit indigo. Indigo katanya bisa mempercayai jin. Maaf, yang indigo itu perlu diruqyah. Ya, orang indigo itu perlu diruqyah, ada kelainan. Nggak mungkin bisa. Karena dimensinya berbeda. Walaupun dia di alam semesta hidup di dunia, tapi dimensi berbeda. Nggak bisa kita melihat wujud aslinya. Yang dinampakin itu apa? Itu bukan wujud aslinya. Dia ganggu-ganggu saja. Tapi menyerupakan sesuatu, menyerupai makhluk Allah yang lain, baik menyerupai manusia, menyerupai hewan, menyerupai tumbuhan, pokok-pokok itu, pohon-pohon. Nah, itu ada memang. Tapi wujud aslinya nggak akan meninggal dulu. Kalau melihat nanti dia hari akhirat, Allah akan nampak semua. Nah, baik di surga ataupun di neraka. Alhamdulillah kita dengan di neraka, insyaallah kita bisa di surga semua. Kita lihat. Nah, bahkan nikmat tertinggi bagi makhluk Allah itu ada kepada jin dan manusia. Nikmat tertinggi adalah yang tidak pernah didapatkan dan melihat Allah Subhanahu Wa Taala. Itu nikmat yang tiada taranya, yang paling tinggi. Hilang semua nikmat-nikmat yang lain dengan kita bisa melihat Allah Subhanahu Wa Taala. Inilah yang kita idam-idamkan. Yang kita idam-idamkan ini. Nah, ini harus jadi cita-cita kita semua. Nah, jadi caranya apa? Kita perbaiki iman kita, perbaiki Islam kita, dan perbaiki ihsan kita. Jadi akhlak kita ini perbaiki, insyaallah akan bisa melihat Allah SWT nanti di hari akhirat kelak. Kalau dunia ini gimana? Cita-cita boleh. Bukan maksudnya kita mau tiba-tiba saya lihat Allah, enggak. Yang bisa itu cuma diberikan kepada saudara Rasulullah Nabi kita Muhammad SAW. Selain itu kepada Nabi Musa. Nah, Nabi Musa pun enggak melihat wajah langsung, baru kalimullah. Cahayanya saja, bentuk cahaya di Tursina. Kalau melihat tempatnya, kadang orang enggak percaya kalau enggak ada buktinya. Datang ke Mesir, bareng saya boleh ke sana, kita bisa lihat langsung Bukit Tursina. Atau bahasa di sana orang sering bilangnya Saint Catherine. Nah, jadi namanya kalau bahasa Inggrisnya Saint Catherine. Saint Catherine. Memang ada gereja tertua di sana di atas. Jadi dibuat sama agama dulu Nasrani. Dia mengatakan tempat itu adalah tempat ini mereka, karena mereka yakin juga ke Nabi Musa. Jadi karena kesalahan pemahaman dalam akidah akhirnya menganggapnya dibuatlah gereja untuk tanda mereka. Padahal itu Tursina, Bukit Tursina atau Saint Catherine. Bukit Tur kalau Al-Quran itu Tur, karena pernah dengar ayatnya itu. Jadi itu ada buktinya langsung di sana. Kita bisa melihat tempat di mana Allah Nabi Musa berkalam dengan Allah atau melihat
bukan langsung dengan wajah Allah, tapi bisa baru sekilas kilatan atau sekilas cahaya Allah Subhanahu wa taala. Sedangkan Rasulullah waktu di surga, waktu Isra Mi'raj, ketika Allah membawa Allah Subhanahu wa taala. Dan kita insyaallah juga akan bisa melihat Allah Subhanahu wa taala di surganya Allah nantinya. Mudah-mudahan ya. Dihisab dulu. Dihisab dulu lebih. Ada proses-prosesnya, yang mana proses itu akan mudah bagi orang yang beriman. Kayak iman penting kan? Iman, Islam itu penting, akhirnya ihsan juga penting. Insyaallah itu mudah. Bagi orang yang itu seperti itu. Kebalikannya orang sombong, walaupun hebat, masuk golongan setan. Itu memang ada ayatnya kan, ada ayat Al-Quran jelas, surah An-Nas bilang kan. Jadi golongan setan itu ada dua macam, golongan setan maksudnya, bukan jin, jin sendiri. Dari golongan jin dan manusia. Si setan itu sebutan untuk bangsa jin yang jahat. Kemudian juga bagi manusia yang jahat pemikirannya, jahat kelakuannya, itu bisa juga dikatakan ya termasuk salah satunya. Kelakuan atau perbuatannya itu juga masuk ke dalam setan golongan manusia. Wallahu a'lam bishawab. Mudah-mudahan itu saja pembahasan ini awal, pembahasan baik itu akidah dan juga pemahaman terhadap Al-Qur'anul Karim, dan sebagian kita juga menyinggung tentang masalah akhlak. Jadi tiga hal yang dipesan oleh Rasulullah dalam hadisnya. Ini hadis yang tentang bahwasanya Rasulullah diajarkan oleh Jibril, malaikat Jibril pada beliau, yaitu tentang perkara iman, Islam dan ihsan. Sangat-sangat penting dalam agama kita. InsyaAllah dengan kita memahami hal ini, kemudian kita mempraktekkan dalam kehidupan kita sehari-hari, InsyaAllah kita akan bisa selamat di dunia dan juga akan bisa selamat di akhirat kelak. Dan saya dengan kurang maaf, mungkin nanti bisa lanjutkan dengan mungkin ada yang bertanya sedikit atau apa, silakan. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, mungkin kalau ada yang bertanya, ada yang mau bertanya? Ayo, ibu-ibu, tanya. Izin bertanya, nama saya Alvis dari Bandung Palu, Ustaz. Izin mau bertanya Ustaz. Jadi tadi Ustaz sempat membahas tentang khodar. Kita kan ada iman dan juga ada antara iman dan Islam tadi itu ada. Kadang kita tidak bisa atau kita belum bisa menerima khodar tadi itu, Ustaz. Yang ingin saya tanyakan bagaimana ini langsung dijawab. Maaf Ustaz, sebelum dijawab, saya serahkan ke Dr. Nurul. Ada Dr. Nurul? Ada dok. Saya mau siap-siap menguji skripsi mahasiswa. Habis pertanyaan nanti kita minta Dr. Ustaz untuk membacakan doa sedikit. Saya izin ya Ustaz ya. Ya, baik. Terima kasih, saya tutup berdoa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kita berdoa dulu ya. Atau kita jawab dulu boleh. Ya. Dan sama yaitu hal yang kaitannya dengan untuk menguatkan hati kita supaya kita bisa menerima apapun yang sudah menjadi qada dan qadar Allah SWT. Nah, inilah namanya dalam perkara agama masuk ke dalam pembagian sabar. Sabar itu ada tiga. Yang pertama adalah as-sabru ala ta'atillah, kesabaran terhadap ketaatan kepada Allah SWT. Kemudian as-sabru ala maksiyah, sabar terhadap tidak bermaksiat kepada Allah SWT. Kemudian as-sabru ala musibah, sabar dalam keadaan kita menerima musibah yang ditimpakan oleh Allah kepada kita. Jadi dua yang ditanya tadi masuk dua perkara, dua hal. Yang pertama masuk ke dalam sabar terhadap ketaatan kepada Allah SWT. Kita harus membuktikan kita dianggap taat atau tidak taat kepada Allah SWT dengan menerima ridha terhadap atau bersabar terhadap
segala sesuatu yang sudah ditetapkan oleh Allah SWT. Mau nggak mau kita harus terima karena kita makhluk. Kita ini ibaratnya adalah robot. Yang membuat robotnya itu, yang menjadi remote, yang pegang remote robotnya adalah Allah SWT. Dan seserah Allah mau remote kemana. Yang pastinya Allah itu maha adil, maha baik pada kita. Tak mungkin Allah itu zalim pada kita. Nah, jadi supaya kita bisa menerima hal tersebut, kita harus bersabar. Bersabar dalam bentuk supaya kita taat kepada Allah. Bukti sebagai makhluk yang taat kepada Allah SWT. Maka kita dianggap orang-orang yang bisa-bisa setingkat dengan Rasul, siddiqin, orang-orang yang baik, orang-orang yang hidup, yang memang nantinya tidak ada tempat lain kecuali nanti disediakan oleh Allah SWT, anak syukur Allah SWT. Itu yang pertama. Artinya kita sabar, bukti ketaatan kita kepada Allah SWT. Maka kita harus sabar. Jangan protes. Kalau kita sering protes, ini maaf, ini itu biasanya kita memang ada hal tersebut wajar. Kita manusia, sunnatullah. Itu semua makhluk Allah, termasuk kita manusia, pasti ada perasaan kenapa? Itu wajar. Dan nggak dosa itu. Kalau kita ada pikiran seperti itu, nggak dosa. Tapi jangan kita mengikuti hal tersebut. Langsung kita suuzan kepada Allah SWT, kemudian kita menganggap Allah itu nggak adil, nggak baik sama kita. Ini jangan, hati-hati. Itu bisa masuk syaitan di situ, bisa masuk unsur-unsur yang tidak baik dalam hal tersebut. Kemudian yang kedua adalah as-sabru 'ala musibah. Ini namanya. Jika terjadi sesuatu berarti kita bersabar. Siapa yang merintahkan itu? Allah SWT. Allah suruh kita bersabar. Supaya nanti dengan adanya kita sabar, dengan kita bersabar, insya Allah Allah akan memberi sesuatu yang lebih baik dari itu. Akan menggantikan yang menurut kita itu kenapa susah sekali, sedih saya. Padahal Allah ini kita nggak tahu di balik itu. Makanya sering kita bilang ada hikmahnya kan. Hikmah dari itu betul. Hikmah kita bersabar. Insya Allah Allah akan gantikan, Allah akan balas dengan yang lebih baik dari yang kita hadapi itu. Dan kita nggak bisa terima itu. Kapan? Nanti ke depan. Kita nggak tahu. Kedepannya kan berapa jam depan itu termasuk salah satu. Ada kadang-kadang Allah langsung nggak perlu lama. Sejam kemudian Allah balas langsung dengan hal yang ada. Padahal dulu lagi sedih-sedihnya kita. Tiba-tiba Allah gantikan sesuatu yang buat kita senang, gembira hati kita. Yang nggak tahu itu rahasia Allah. Baik itu dibalas secara langsung. Kita dapat spesial yang macam-macam itu kan bentuknya. Karena nggak mesti bukan materi semuanya. Misalkan kita nilai tiba-tiba kita kayak biasa aja jawab bagian nanti kan nasib saya terakhir. Tiba-tiba kita cuma bisa jawab sebagian itu kayaknya nggak salah jawabannya. Tahu-tahu udah kasih nilai bagus kita keluar nilai terbaik. Kita nggak tahu. Bisa aja ubah. Termasuk nanti Allah mengubahnya melalui orang lain supaya memberi nilai yang terbaik pada kita. Itu salah satunya. Ataupun bentuk materi, yang materi bentuk rezeki yang Allah berikan yang kita nggak duga-duga. Itu sebabnya apa? Karena kita bersabar. Bersabar terhadap apapun yang sudah ditetapkan Allah, tetap sami'na wa ta'na, kita dengar, kita taat, kita itu terserah Allah. Inilah orang-orang yang orang baik itu, orang Islam itu adalah orang seperti itu. Dia tetap menerima apapun yang sudah ditetapkan oleh Allah. Apabila itu tidak baik menurut kita, maka dia bersabar. Membuat kita sedih, membuat kita tidak nyaman mungkin, membuat kita susah. Itu kuncinya adalah kita bersabar. Dan yang kedua, ketika Allah kasih nikmat yang baik, jangan kita lupa diri juga. Dan kita begitu, ketika Allah kasih susah, kita nggak terima ini. Tapi pas kasih baik yang bagus, kita nggak lupa sama Allah. Ini bahaya, nggak bersyukur. Makanya penting sabar dan syukur kepada Allah SWT. Allah SWT. Ustaz, lanjut, berarti kalau ada orang zalim sebagai orang muslim kita sabar. Kalau dia menzalimkan, kenapa? Harus ditandingkan dulu. Oke, coba kesalahan kita. Kita bilang aja setan. Jangan. Setan ya. Jadi kalau kita sudah baik, kita sudah di atas jalan yang sesuai, lurus,
tersebut, tentu ada orang itu berarti ujian untuk kesabaran kita, salah satunya itu ujian kesabaran kita dan ujian untuk kita supaya bisa menerima hal tersebut. Tapi nggak boleh juga berpangku tangan. Tangan apa? Udah kita beri tetap aja di dalam muka. Nah, ini perlu juga balas kan dendam ya. Kan dendam dia balas juga dia tahu nggak boleh perlu dilawan secara verbal ya, nggak mesti dengan perbuatan ya, nggak mesti yang nggak boleh dendam. Kalau kita ada suatu hal yang kita nggak suka, lebih bagus katakan langsung. Itu yang hal yang paling baik itu. Jadi yang nggak baik misalnya dia ini balik kita, maaf lah, maaf kak, maaf, kenapa seperti itu, apa salah saya? Protes langsung, bilang langsung depan, jangan ngomong belakang. Itu paling baik. Jadi terus terang itu paling bagus. Kayak sifat ini yang ini banyak praktekkan orang luar sekarang. Orang Muslim udah praktekkan, orang itu langsung. Nah, mungkin ini juga ngaruh lingkungan juga ya. Kita orang Timur ini, kami orang Indonesia, suka itu pendam apa aja, nggak senang, makan. Nah ini akhirnya sakit sendiri. Bagusnya langsung. Jadi jangan kita anggap apapun itu nggak boleh dilawan. Maksudnya lawan secara ini ya. Tanya alasannya kenapa seperti itu. Nah itu penting kita supaya selesai masalah. Jadi kalau yang bagusnya itu langsung selesai di situ. Nggak boleh dendam-dendam. Marah-marahnya nggak boleh lebih dari 3 hari. Kalau lebih dari 3 hari dosa sekali. Dosa dua-duanya. Kita walaupun dia salah, kita nggak salah, kita yang benar ini. Memang betul kita yang benar. Tapi karena kita dendam, marah ke dia sampai terus berhari-hari, malah berbulan-bulan, bertahun-tahun juga ada orang seperti itu kan. Ada masalah sedikit atau ada hal masalah materi ya, biasanya orang masalah warisan itu masalah itu ada yang sampai dendam. Bukan orang lain itu saudara sendiri. Ya, alhamdulillah. Nggak boleh hasil itu. Baiknya adalah selesaikan di situ. Jangan sampai ada dendam-dendam. Jadi marah pun boleh. Itulah marah, menahan marah paling bagus, menahan emosi. Maka kalau marah pun ya tidak tanya seperti tadi, bukan dalam pengertian di emosi, tapi bertanya kenapa seperti itu. Jadi orang yang paling baik itu salah satunya dalam ayat Quran itu wal-qadimina wal-qadimin itu adalah orang yang bisa menahan amarah. Jadi itu salah satu ciri-ciri orang beriman. Karena kita insya Allah kalau bisa seperti itu, mudah-mudahan bisa masuk orang yang nanti dimasukkan oleh Allah, dimasukkan Allah bisa. Gimana? Ini langsung doa kan? Ya kan dulu doa. Mudah-mudahan kita lebih baik oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan kita semua mendapatkan manfaat dari yang kita pelajari dan bisa kita praktekkan dalam kehidupan kita sehari-hari. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultanik. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma ighfir lana dhunubana wa dhunuba walidina warhamhum kama rabbawna shighara. اللهم إنا نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من سخطك والنار. اللهم إنا نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من سخطك والنار. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. اللهم إنا نعوذ بك من الهم والحزن ونعوذ بك من العجز والكسل ونعوذ بك من الجبن والبخل ونعوذ بك من غلبة الدين وقهر الرجال. ربنا لا تدع لنا ذنبا إلا غفرته ولا هما إلا فرجته ولا مريضا إلا شفيته وعافيته يا الله ولا دينا إلا قضيته ولا عيبا إلا سترته ولا قلبا إلا خشعته ولا عمرا إلا باركته وطولته يا الله ولا سائلا إلا أجبته ولا حاجة من حوائج الدنيا إلا قضيتها ووفقتها ويسرتها يا رب العالمين. اللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم اجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما وتفرقنا من بعده تفرقا معصوما
ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا يا الله إنك أنت التواب الرحيم وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. Saja subhanallah wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Makan Ustaz. Simpan. Boleh. Tersimpan ini. Ustaz mau tanya. Simpan. Ya boleh. Akhirnya.